Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku akan berbagi ke kalian untuk persiapan kalian kalau mau perjalanan ya. Tak syuting ke kembang-kembang sih, ben ijo, ben seger ya toh, kayak mobil nang kono. Oke, kalau nanti kalian akan berkendara, akan bepergian, itu ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan ya, yang harus dipersiapkan demi kenyamanan kalian ya dalam berkendara, sehingga kalian di perjalanan itu bisa aman, nyaman, selamat gitu ya. Kalau kemarin saya pada video sebelumnya saya sudah cerita ke kalian tentang persiapan dalam hal apa peralatan ya. Nah, ini persiapan dalam mobil kalian sendiri, mesin kalian, mesinnya, sistem hidroliknya, sistem perairannya ya, itu yang harus kalian persiapkan. Nek kemarin kan di alat-alatnya ya, ada di ban serep dan perangkat yang lainnya itu di perangkatnya. Nek sekarang di mesinnya sendiri. Sebelumnya kalian cek semua roda-rodanya ya, rodanya dicek itu terlalu kempes apa enggak gitu ya. Nek kalian punya gauk apa istilahnya, alat untuk ngecek tekanan angin ya bagus, tapi nek tidak paling kalian lihat ya kondisinya, bannya itu ini tidak terlalu kempes ya. Nek kempes kan ketok ya, udah terlalu ngempes, kurang angin. Nah itu cek anginnya semua, empat rodanya dicek anginnya. Yang berikutnya, kalau mobil kalian power steering, maka ceklah ini minyak power steeringnya. Nah ini kan ada levelnya ya. Ini minyaknya tuh kalau bisa berada di antara ini ya, jangan di bawahnya, ya jangan terlalu tinggi di atasan, ya di maksimalnya segini nih ya, minimalnya di garis bawah ini, maksimalnya di sini. Nah ini saya udah pas garis. Nah ini mulai harus di jok, di refill ya, untuk power steeringnya. Kemudian kalian harus cek lagi nih air radiator kalian cek ya, dibuka, ditengok, oh masih penuh. Oke, kalau penuh ya, nek air yang menunjukkan mesin bagus enggak kan sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nek airnya jernih itu mesti mesin kalian masih bagus. Nah ini cek, kalau airnya sudah berkurang maka isilah, penuhilah gitu ya. Selain kalian tetap bawa cadangan di perjalanan. Oke, kemudian berikutnya lagi kalian cek ini air minyak ya, bukan air ya, minyak rem. Nah ini minyak rem, kalian buka, cek. Oh kalau gini nih masih penuh, dan di sini ada, ini saya masih bagus nih, masih alhamdulillah. Wis pirang-pirang sasi ora kelong karena rapat. Padahal aku punya pengalaman sahdu tentang rem niku, tak ceritake di video berikutnya yo. Wis pokoknya sesahdu-sahdunya. Moga-moga kalian nggak ngalami. Nih ya, di sini ada batasnya juga, garis batas maksimal. Jadi kalian usahakan diisi, jangan lebih. Nek kelebihan kalian masukkan ini akan bludak gitu ya. Jangan sampai kelebihan dari garis maksimal, ada tulisannya max sama min. Jadi kalau udah berkurang isilah di jok, tapi kalau kelebihan nanti di ini enggak bludak. Oke, air tinggal satu lagi nih, minyak, kalau bukan minyak, oli mesin ya. Oli mesin ini baku banget ya. Oli mesin kalian cek nih ya. Nih ada stick atau koyo pedang ini lah ya. Ini di sini ada ono cekelane iki ya.
Nah ini seperti ini. Ini kalian tarik ya bro, tarik. Kemudian iki wis rada suwe aku ora ngecek. Kebetulan karo membuat video ke kalian karo tak cek ya toh. Tarik. Kemudian kalian lihat di tempat yang terang. Wis suwe aku ngecek. No. Ini ya. Sik tak tekne tripode ben jelas, jelaske. Nang nggon sing padang ya, Bro. Ben jelas. Oke, Bro. Oli iku ana garise iki ya. Ana garis-garisnya. Kaya tanda silang-silang itu ya. Ketok ora, Bro? Tanda silang-silang. Oke. Oke. Ini ada tanda silang-silang di ujungnya ini ya. Nah, oli kalian itu harus berada di tanda ini. Kok sih ora cetut ta, Bro? Oke ya. Jadi setelah ini dicabut ya, sticknya seperti ini. Ono gagang, ono pegangane. Ini berada di mesin kalian, lalu tariklah. Set. Ya. Kemudian dilihat. Ini harus oli mesin kalian tuh harus nyentuh, harus berada di tanda-tanda silang ini. Ya. Jangan terlalu rendah. Kalau sampai kadang nek wis berkurang ya, itu sok berada di bawahnya sini. Bahkan ujung ini nggak nyentuh gitu ya. Bahkan menyentuh 1 mil, bahkan nggak nyentuh. Nah, kalau sudah berada di bawahnya tanda silang ini berarti oli kalian kurang. Nah, nek kalian nanti mau ngisi sendiri, asuk tak gawe tutorial ngisi oli sendiri karena sederhana ngisi oli itu. Ya, kalian nek pas kanu ya diisi sendiri di rumah bisa, gampang banget. Itu tak ceritani. Nah, ini olinya harus, nah saya masih bagus nih. Olinya masih berada di garis silang ini, garis yang diizinkan ya. Jadi tidak terlalu berlebihan dan belum kurang. Ini cuman wis rada ireng, nah iki wis janjane swayeng ganti. Ya, kalau kalian makanya perlu siapkan oli untuk jok tambahan. Jadi nek kalian tarik ini kok ternyata olinya sudah di bawahnya, coro di silang-silang ini sudah di bagian bawah, segeralah ditambah, diisi dan pastikan berada di silangan yang paling tinggi lah ya nanti. Jangan melebihi, tapi berada di silangan yang paling tinggi. Yo, ini kan silangnya dari sini sampai sini nih, nah, segini nih. Nah, iso diisi sampai di paling pojok sini. Jangan kelebihan. Nah, pas saja di sini. Ini nanti akan berkurang seiring pemakaian, berkurang bahkan ming nutul sithik, bahkan iso ora nutul. Nek iso ora nutul wis bahaya itu. Yo masih olimu, tapi kalau sampai nggak nutul wis jangan kebangetan lah ya. Nek masih nutul segini ini masih oke. Berarti kalian perhatian terhadap mesinmu masih oke. Nek ngantek ora nutul, kalian nggak ngerti, rada kebangetan kalian. Oleh ora gemati karo kendaraan kalian. Jadi gemati itu ya diperhatikan hal begitu-begituannya. Oke ya. Nanti kalian le nambahin oli ya sithik. Sedikit dicek lagi, ini dilap pakai tisu set. Nanti ditambah oli dikit, kemudian tambah lagi, dicek lagi, dicolok ke bawah set, tarik, oh ternyata segini, tambah lagi, colok lagi ke bawah, ternyata udah pas. Oke ya, kalau sudah pas oke, cukup ya. Nah ini ngon saya masih oke, makanya saya nggak perlu nambah ya, nggak perlu nambah karena masih oke. Nah, iki sing terakhir, setelah kalian cek semua sistem perairan kalian oke, karena nyawa mesin kalian itu ada di sistem itu loh bro, olinya oke, ya, tidak sampai kehabisan, airnya oke, nggak sampai kehabisan, itu
baru oke. Nah iki ono aki loro, ojo kaget, engko tak ceritani lain waktu. Oh wis oke ceritani nang kene iki, kayak ngecas. Nah iki sing terakhir bro, ngene iki. Kalian cek sebelum jalan, ya. Sebelum jalan kalian cek kondisi mesin kalian. Di dashboard kalian ini kan nanti ada, ini kalian kontak nih. Nah ya, nih ini oli, kemudian ini pengecasan, oli pengecasan, ya. Handremnya mbuh saya urip ora, wis mati. Oke. Nah tak ceritake sik tentang tanda aki min plus sama tanda oli netes itu, ya. Saya pernah punya pengalaman posadu di jalan tuh. Wah kok iki apa tanda dalam kondisi mesin hidup jalan, lah kok tanda aki ini kok nyala gitu. Tanda aki ini nyala, wah ini masalah gitu ya. Padahal normalnya begitu mesin dihidupkan, maka tanda aki ini harusnya mati. Ya, karena mesin sedang mengadakan pengisian. Kemudian tanda oli ini juga mati karena oli sudah naik melumasi mesin gitu ya. Jadi nanti kalau mobil kalian tuh normal, berjalan dengan baik normal, maka tanda aki itu harus mati. Kemudian tanda oli juga harus mati. Kenapa mati? Karena oli sudah naik. Maka jadi itu tanda, bro, oli ini kurang gitu ya. Iya wong mesinnya belum nyala ya toh. Ini mesinnya belum nyala, maka oli belum naik, dia akan ngasih tanda, bro, olimu kurang iki. Nah, kalau kurang bisa jadi itu hidup terus. Kalau itu kok tanda oli tok hidup terus ya berarti iso kenten oli kalian. Tapi jangan sampai nunggu itu hanya indikator saja, tapi kalian harus cek bener-bener dengan membuka mesin kalian, cek seperti tadi sticknya ya. Ojo mengandalkan itu. Nah ini nanti tak hidupkan mesinnya, nanti kalian bisa cek seperti apa normal ya. Nah, ini masih kontak on, hidup, artinya belum ada pengisian, oli belum naik. Nah, ini saya hidupkan ya. Nah, ya. Lihat. Langsung mati. Tanda akinya mati. Tapi tanda oli belum mati. Nah, mati sekarang ya. Jadi oli tadi belum mati karena apa? Karena oli sedang proses naik ya, sedang proses naik olinya. Begitu oli sudah naik, sudah muter, sudah berfungsi dengan baik, maka sensor untuk oli mati gitu ya. Nah, ini berarti mesinmu dalam kondisi normal. Tapi saya pernah ngalami mobil saya itu hidup jalan, lah kok hidup ini ya, itu nggon tanda akinya itu hidup. Artinya apa? Tanda akinya itu min plusnya itu hidup, itu artinya tidak terjadi pengisian. Wah, saya pernah ngalami permasalahan dengan sistem pengisiannya itu. Nah, maka begitu ini terus saya bawa ke bengkel, terus dicek, ternyata memang untuk pengisiannya sudah rusak di diodernya itu. Nah, udah diperbaiki, diganti itunya. Oke ya, seperti ini normal ya, seperti ini normal. Kalau itu yang bawah itu cuma nganu ya, pintu belakang, jadi pintu belakang buka merah, nggak masalah. Oke, jadi nanti harusnya mobil kalian seperti ini. Setelah kalian tak matiin, setelah kalian cek semuanya, sistem perairannya, ada air radiator, ada minyak rem, ada minyak power steering, kalau power steering, kemudian oli mesinnya setelah dicek semua, angin tekanan ban cek semua, kemudian kalian hidupkan mesinnya kok ternyata seperti tadi, setelah dikontak on nyala semua, setelah dihidupkan mesinnya mati, berarti semua berfungsi dengan normal, lalu kalian berarti ready untuk perjalanan, untuk aktivitas kalian. Tapi kalau ada masalah yang dari yang saya ceritakan itu sedang ada masalah, kalian lengkapi dulu, kalian pastikan semuanya oke, baru jalan gitu ya bro. Jangan sampai kalian wis tiwas jalan
ternyata ada masalah seperti yang tak ceritain tadi, terus kalian ngalami masalah di jalan, semoga jangan terjadi pada kalian, insya Allah. Dengan berbekal ilmu ya, walaupun tidak jago-jago amat, tapi insya Allah bermanfaat. Oke bro, masih akan banyak lagi video yang akan saya persembahkan ke kalian, insya Allah bermanfaat ke kalian. Ini berbagi pengalaman saya dengan mobil ini. Nanti saya berharap kalian tidak mengalami masalah-masalah yang sulit di jalan. Dengan kalian sudah cukup melihat video saya, kalian nggak perlu ngalami sendiri kalau itu kejadian yang tidak menyenangkan. Kalian cukup ambil pengalaman dari saya, kalian sudah aman, selamat, sentosa, lancar gitu ya. Dan kalau kalian ngalami itu, hidup kalian menjadi lebih mudah, lebih bahagia. Saya pun insya Allah akan ikut bahagia bersama kalian gitu ya bro. Sederhana toh ya, di subscribe aja ben nanti gampang. Video saya udah banyak ya, nanti kalian mau lihat tentang yang apa yang mana, nek di subscribe kan gampang, tinggal pencet ini subscribe-anku tentang Gon Joyo di Explorer, pencet klik, semua video muncul, kalian tinggal milih. Tapi kalau nggak subscribe ya kalian akan nemu satu-satu aja video saya yang kayak video yang lain sebelumnya itu kan kadang cuman ketemu ya saya cuman pas lagi cerita ngomong komentarnya eli-eli kayak yo biarin aja, orang belum tahu kan nggak masalah toh. Nah, cuman ya kita bijak dalam bermedsos saja gitu. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.